wabarakatuh. Kami dari kelompok Trifecta akan menjelaskan tentang aplikasi yang kami buat. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu Zahra Salabila Yasmin, Rasya Fania Maharani, dan Ferin Misvan dari kelas 11 RPL 1. Di sini kami membuat sebuah aplikasi tic-tac-toe seperti game permainan SOS di Indonesia. Nah, di sini kami akan menjelaskan kode-kode yang dibuat, kode-kode untuk dalam pembuatan aplikasi ini, dan bagaimana hasil dari aplikasi yang kami buat. Oke, di sini saya akan menjelaskan kode-kode yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini. Saya mulai dari menjelaskan variabel-variabel. Deklarasi variabel. Di sini ada boolean game aktif sama dengan true, di mana mendeklarasikan variabel boolean yang menyimpan status apakah permainan ini sedang aktif atau tidak aktif. Jadi apakah permainan ini sedang dimainkan atau tidak dimainkan. Kemudian ada integer active player sama dengan 0. Di sini itu variabelnya untuk menyimpan giliran pemain yang sedang bermain. Jadi 0 atau false ini untuk X dan 1 atau true ini untuk O. Jadi apakah pemainnya sedang memberikan X atau O, seperti itu. Kemudian di sini ada game state, integer game state, di mana ada mendeklarasikan array untuk melacak status setiap kotak, status dari setiap kotak ini untuk dalam permainan. Jadi apakah dalam kotak ini ada X atau ada O atau kotaknya sedang kosong. Selanjutnya ada integer win position. Ini adalah array 2 dimensi yang berisi posisi-posisi yang membentuk kombinasi kemenangan atau seperti pola kemenangan pada permainan tic-tac-toe. Seperti vertikal X dan X, atau horizontal O dan O, atau XO seperti pola kemenangan pada umumnya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode, di mana di sini saya akan menjelaskan dimulai dari public void player tab. Nah, public void player tab ini adalah metode yang dipanggil ketika pemain itu men-tap atau menyentuh kotak permainan. Jadi seperti respon terhadap aktivitas atau gestur dari pemain untuk menempatkan X atau O. Selanjutnya adalah public game reset view. Public void game reset. Jadi di sini adalah metode yang digunakan untuk mereset atau mengulang permainan dikala atau ketika permainan selesai atau ketika pemain ingin mengulang permainan. Jadi semisal kotaknya penuh atau seseorang sudah menang dan kita ingin kembali mengosongkan kotak, maka ini memakai kode game reset ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang looping dan percabangan. Di sini saya mulai dari for integer win position. Di sini adalah looping for each yang digunakan untuk perulangan melalui setiap kombinasi kemenangan pada permainan. Selanjutnya adalah if counter more than 4 atau lebih dari 4. Di sini adalah percabangan if yang mengecek apakah sudah cukup langkah atau taps yang digunakan oleh pemain, langkah yang dilakukan oleh pemain, dan ada indikasi kemenangan seperti apakah tanda-tanda dari pemain ini akan menang dari 5 langkah yang mereka lakukan. Kemudian ada if game active, di mana menggunakan if untuk memeriksa apakah permainan sedang berlangsung atau permainannya sudah selesai. Selanjutnya saya akan membahas tentang tampilan dari aplikasi kami, manipulation tentang tampilan. Jadi di sini ada image set image. Image set translation y -1000f. Jadi di sini dan
dan image animate ini. Di sini itu fungsi dua sintaksis ini itu untuk menganimasikan perubahan, jadi memberikan animasi perubahan gambar dengan efek pergeseran ke atas dan ke bawah. Selanjutnya UI. UI-nya dimulai dari text view status. Di sini text view status sama dengan find view by ID. Fungsinya untuk mendapatkan referensi text view dari tata letak layout untuk mengupdate atau memperbarui pesan status notification permainan. Selanjutnya ada status set text. Jadi di sini mengatur teks pada text view untuk memberitahu giliran siapa yang untuk bermain, apakah seperti kayak giliran O bermain dan tap to play seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Android framework-nya. Di sini ada override, yaitu catatan yang menunjukkan bahwa metode tertentu itu di override dari superclass-nya. Di sini biasanya dari activity atau fragment. Terus di sini ada protected void on create. Ini tuh metode yang dipanggil ketika aktivitas dibuat, dan di sini tata letak aplikasi diatur. Sekian untuk penjelasan tentang aplikasi yang kami kode-kode dari pembuatan aplikasi kami. Selanjutnya akan ada penjelasan bagaimana hasil dari aplikasi Tic-Tac-Toe yang kami buat. Baik, jadi implementasi dari aplikasi yang sudah kami buat adalah Tic-Tac-Toe seperti ini. Jadi tampilan awalnya itu akan berwarna pink dan ada 9 kotak serta tulisan status di sana. Nah, aplikasi ini itu aplikasi game yang mana dimainkan oleh 2 orang. Jadi misal pemain pertama akan bisa memilih kotak mana aja yang ingin dia tekan. Misal pemain pertama memilih di sini, lalu akan muncul tulisan turn tap to play, berarti itu untuk giliran pemain kedua. Nah, semisal pemain kedua memilih di tengah, nah itu X turn tap to play, berarti untuk giliran X lagi, yaitu pemain pertama pilih di sini. Terus berarti untuk pemain kedua lagi dan pemain pertama lagi. Nah, itu akan muncul tulisan X has won, artinya dimenangkan oleh yang pemain pertama, yaitu yang X. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih itu aplikasi yang kami buat. Terima kasih.